Contoh lah, kita punya anak nih. Karma kita dengan anak kita sampai umur mungkin 10 tahun. Di kehidupan sebelumnya kita mempunyai karma. Karena sang sang anak yang umpama sekarang umur 10 tahun nih, terus meninggal kan. Ini sang anak yang meninggal ini adalah dulu orang tua kita yang mendidik kita sampai umur 10 tahun. Nah, sekarang dibalik. Kita menjadi orang tuanya dan itu menjadi anaknya agar kita sama-sama merasakan dalam mengandung, melahirkan, momong dan sebagainya. Pelepasan seperti itu udah yang lalu biarlah berlalu. Soalnya gini loh, yang namanya penyakit itu pun akan dibawa kepada kehidupan selanjutnya. Kalau di kehidupan saat ini nggak dibersihkan, sehingga nanti di kehidupan selanjutnya mungkin masih kecil sudah membawa bibit-bibit penyakit. Sehingga belajar kesejatian, belajar spiritual sebenarnya itu nggak terbatas oleh umur. Mumpung masih diberi umur, ayo kita dekatkan diri kita kepada Tuhan kita agar rekam jejak energi itu tidak terbawa kepada kehidupan kita yang akan datang. Soalnya gini, banyak yang banyak yang kejadian lah, anak kecil masih kecil udah mempunyai penyakit yang ini yang itu padahal adalah rekam jejak energi di kehidupan sebelumnya yang dibawa kepada kehidupan selanjutnya, sehingga ada anak kecil tiba-tiba mempunyai sakit ini sakit itu dan sebagainya. Ya itu padahal ya kayak Pak Supar ini, Pak Supar punya penyakit nih, Pak Supar nggak dibersihkan. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu penyakitnya akan kebawa kepada kehidupan selanjutnya. Waalaikumsalam. Mas saya yang kemarin itu loh chatting kalau apa ya, yang anak kelima lima belum ada yang hidup. Masih ingat betul? Ya, hal seperti itu sebenarnya adalah penebusan karma. Karma apa? Karma dalam mengandung. Maksudnya gimana, Ge? Anu, Karma dalam mengandung. gini loh, yang namanya kehidupan itu kan hanya gonta-ganti. Contoh, anak yang dalam kandungan dulu itu adalah orang tua kita yang merasakan mengandung gitu kan. Lah dalam mengandung kan di situ ada kesengsaraan. Mudeng apa enggak? Dalam mengandung kita kan ya aktivitasnya jadi mulai berkurang. Yang tadinya mungkin bisa lari-lari mulai berkurang, kurang tidur, kurang ini, kurang itu. Sebenarnya hanya penebusan dosa, penebusan karma. Jadi hidup hanya dibolak-balik seperti itu saja. Kita hanya merasakan atau kita hanya menanggung karmanya, karma dalam mengandung umpama sampai lahir berarti sampai melahirkan gitu. Kalau sudah selesai semua akan diambil. Berarti kalau sudah selesai maksudnya gimana, Ge? Nah ya kalau sudah karmanya sudah habis, contoh lah, kita punya anak nih. Karma kita dengan anak kita sampai umur mungkin 10 tahun. Di kehidupan sebelumnya kita mempunyai karma. Karena sang anak yang umpama sekarang umur 10 tahun nih, terus meninggal kan. Ini sang anak yang meninggal ini adalah dulu orang tua kita yang mendidik kita sampai umur 10 tahun. Nah, sekarang dibalik. Kita menjadi orang tuanya dan itu menjadi anaknya agar kita sama-sama merasakan dalam mengandung, melahirkan, momong dan sebagainya. Oh, seperti itu. Hidup hanya seperti itu. Dan orang katanya kalau anak bayi itu kok sebagai tabungan di hari kelak itu akhirnya gimana, Pak? Terus secara ruh itu kalau bayi ya itu masih bisa berkembang atau hanya sebatas bayi itu masih? Yo berkembang, tapi berkembangnya di kehidupan selanjutnya. Yo lahir kembali, yo berkembang dewasa dengan karmanya.
orang lain lagi. Terus katanya apa namanya, bayi ya, buat tabungan bayi itu suci. Jadi bukan bayinya, kesucian diri kita ini yang akan menjadi tabungan di saat kita lahir kembali. Kalau urusan perkara tadi jiwa ini, jiwa bayi, sudah putus sendiri-sendiri. Ketika sudah meninggalkan kita, sudah putus sendiri-sendiri. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing udah. Bisa dipahami nggak? Bisa Mas. Nah selama ini kan kita terjebaknya oleh apa? Oleh zohir, bukan hikmah. Harusnya dari yang zohir itu kita ambil hikmahnya. Seperti bayi ketika meninggal katanya menjadi tabungan apa tadi di sana gitu kan, bertumbuh di sana. Itu bayi tersebut akan terlahir kembali dan di sana nanti akan menuai karma dengan orang lain lagi dengan sesuai karmanya masing-masing, ya bertumbuh lagi. Bolak-balik tadi ya. Itu cuma bolak-balik, makanya apa, dimatikan dihidupkan, dimatikan dihidupkan, sampai kapan kayak gitu terus, sampai kita benar-benar bertauhid kembali kepada asal usul diri. Sedangkan apapun yang kita rasakan, kejadian apapun yang kita rasakan, semua itu ya karena diri kita sendiri. Itu disebut dengan penebusan dosa, karma. Dan anak yang terlahir dalam kehidupan mungkin suami istri ini pun yang tertarik adalah jiwa yang sevibrasi, yang sefrekuensi. Umpama kita nih di saat membuat dan setelah membuat kan otomatis kita berdua ada rasa. Lah rasa ini akan menarik apa itu namanya ya, energi yang selaras dengan jiwa. Jadi umpama Pak Azen mungkin orangnya suka marah-marah, mungkin istrinya suka apa lagi gitu, umpama yo saya nggak percaya kalau Pak Azen suka marah-marah lah ya. Nah nanti ini kandungan ini atau wadah ini akan menarik energi yang sama. Jadi makanya ada anak kecil bisa bahasa ini bahasa itu, berarti ini jiwa yang tertarik, mungkin hidupnya dulu di Amerika, apa di India, terus ketarik kepada wadah yang sama, energinya, ukurannya, karena sang jiwa itu akan mencari wadah yang selaras dengan energi sang jiwa tersebut. Lah yang menyiapkan wadahnya siapa? Kan kita ini. Terus agar Waalaikumsalam, agar tanaman itu apa namanya tumbuh, tanaman itu tumbuh sampai terus bertumbuh, rasa kita harus diperbaiki. Apalagi kandungan, yang namanya kandungan mungkin keguguran dan sebagainya, berarti rasa dari kedua ini panas. Yang namanya panas itu akan cepat mematikan. Orang laki-laki kalau mempunyai sifat yang panas, temperamental, pemarah dan sebagainya, airnya encer. Sehingga dalam Al-Quran itu ada terapi air hujan, agar panasnya tubuh raga ini tersiram oleh air hujan jadi dingin, sehingga yang tadinya airnya itu encer karena kena panas sifat kita, terus kita hujan-hujanan, itu tubuh kita kan dingin, sehingga yang tadinya encer itu akan kental. Kandungan pun seperti itu. Kalau kandungan kita, sifat karakter kita panas, maka kandungan kita akan panas, sehingga tanaman yang di situ nggak lama ya tumbuh, tapi nggak lama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perbaiki rasa kita, dinginkan, damaikan rasa kita. Di saat rasa kita damai, otomatis tanahnya gembur, tanahnya subur,
ditanami ya subur tanamannya, berbuah lebat. Tuh. Perbaiki sifat karakter, damaikan diri kita biar tanahnya subur, sehingga ditanami nanti akan tumbuh besar dan berbuah. Nah, hal seperti ini ya dikembalikan ke pribadi masing-masing, dikoreksi lagi rasa di saat itu. Menerima keadaan enggak? Menerima kasunyatan enggak? Menerima takdir enggak? Itu begitu.